Salam bahagia, perkenalkan nama saya Franky Paulin, SPD, calon guru penggerak Angkatan 4 dari Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pengajaran dan pendidikan untuk memahami arti dan tujuan dari pendidikan, di mana pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan merupakan proses memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai seorang anggota masyarakat. Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, maka proses pembelajaran yang harus dilakukan perlu mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik itu seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemaikan dan ditanam oleh petani atau tukang kebun di lahan yang disediakan. Oleh karena itu, dalam proses menuntun anak perlu diberi kebebasan oleh pendidik sebagai pamong agar anak-anak mendapat tuntunan dan arahan sehingga tidak kehilangan arah dan tidak membahayakan dirinya. Sebagai pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat mencapai kemerdekaan dalam belajar atau merdeka belajar. Apa yang harus dilakukan agar proses pembelajaran itu mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara bisa terwujud? Nah, oleh karena itu perlu diwujudkan dengan dua hal, yaitu memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, kemudian memperhatikan budi pekerti. Agar mencapai tersebut, kodrat alam yaitu berkaitan dengan sifat, bentuk, dan lingkungan di mana anak-anak berada. Anak-anak berasal dari kepribadian, dari lingkungan mereka masing-masing, dan secara umum anak-anak berasal dari wilayah Kesatuan NKRI berbudaya Indonesia, maka mereka perlu dibimbing, diajar berdasarkan kodrat alam keindonesiaan, yaitu berbudaya, dan kemudian disesuaikan dengan tuntutan zaman yang berkaitan dengan isi dan irama sesuai dengan tuntutan zaman saat ini, bahwa kita sedang berada di revolusi pendidikan 4.0 dan juga kita berada dalam pembelajaran abad 21, di mana anak-anak dalam pembelajaran perlu diajarkan berkomunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, berpikir menyelesaikan persoalan. Dan itulah kodrat alam dan kodrat zaman yang perlu dicapai oleh guru-guru kita saat ini. Kemudian anak-anak perlu diajar, dibimbing untuk memiliki budi pekerti yang baik, di mana anak-anak dipertajam ciptanya atau kognitifnya, diperhalus karsa atau sikapnya, diberikan stimulus untuk mereka berinovasi untuk menciptakan karya-karya yang terbaik yang berguna bagi dirinya dan juga lebih luas lagi, yaitu bangsa dan negaranya. Dalam menuntun anak-anak mencapai budi pekerti dan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sebagai guru kita perlu menerapkan sistem pamong, yaitu sebagai ingarso sung tulodo atau menjadi teladan yang baik, di depan memberi teladan, menjadi ingmadia mangun karsa, di tengah memberi semangat dan juga motivasi, menjadi tutburi handayani, di belakang memberi dorongan dan juga terus memberi dorongan agar anak-anak menjadi anak-anak yang maju dalam pendidikan. Oleh karena itu, dari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut yang sudah saya terapkan di kelas, yaitu menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu sistem pembelajaran yang
memotivasi anak-anak untuk berpikir kritis, bekerja kelompok, dan berkolaborasi. Kemudian menggunakan media digital dalam pembelajaran. Demikianlah refleksi singkat dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.